teman-teman, aku lagi nyoba. Nah, setelah melihat video tadi, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pasti kalian sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk kan? Sebelum membahas lebih lanjut, aku mau memantau lingkungan sekitar dulu nih. Kira-kira aman nggak ya kalau aku buat vlog di sini? Aduh, kayaknya nggak aman nih teman-teman kalau aku buat video di sini, karena ini merupakan jalan umum. Kalau yang namanya jalan umum, pasti akan dilewati oleh kendaraan bermotor, sepeda, maupun pejalan kaki. Jangan sampai ketika nanti aku membuat vlog di sini malah mengganggu aktivitas orang lain. So, aku harus mencari tempat yang aman dan nyaman. Ikuti terus video ini ya. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semakin produktif di era new normal ini. Sebelumnya aku mau kenalan dulu nih. Nama aku Ella Amanda Pratiwi. Di sini aku mau membahas mengenai Science and Technology. Seperti yang sudah teman-teman lihat pada video sebelumnya, bahwasanya semua kalangan membutuhkan teknologi. Dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua, semuanya membutuhkan teknologi. Akan tetapi, apakah kita sudah bijak dalam memanfaatkan teknologi? Oke, untuk membahas itu semua, aku mau ngasih tahu dulu nih, apa sih ilmu pengetahuan dan teknologi itu? Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Teknologi menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah, sedangkan ilmu pengetahuan menggunakan teknologi untuk membuat penemuan baru. Tahu nggak sih teman-teman, bahwasanya saat ini kita berada pada revolusi industri 4.0. Singkatnya nih, revolusi industri 4.0 ini menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung di berbagai bidang kehidupan manusia. Seperti pada masa sekarang ini, semua orang ketergantungan terhadap smartphone. Apalagi pada masa pandemi, seluruh masyarakat dianjurkan untuk tetap berada di rumah. Namun, kegiatan harus tetap mereka jalankan, seperti sekolah online, kerja dari rumah, rapat online, seminar online, bahkan belanja pun online. Ya, semua serba online dan pastinya membutuhkan yang namanya teknologi. Saat ini, perkembangan teknologi di berbagai kehidupan sudah sangat pesat. Sebagai negara berkembang, Indonesia juga turut merasakan dampak dari kemajuan teknologi ini. Pada bidang informasi dan komunikasi pasti membutuhkan teknologi kan? Ya, komunikasi yang dulunya menggunakan surat dan membutuhkan waktu lama dalam penyampaiannya, sekarang menjadi lebih cepat tanpa terhalang jarak. Salah satu teknologi yang berkembang pada bidang ini yaitu smartphone dan internet. Perkembangan teknologi juga terjadi di dunia pendidikan. Salah satu terobosan di bidang ini yaitu teleeducation atau e-learning. E-learning merupakan sistem pembelajaran elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat hingga mendistribusikan materi pembelajaran ke penggunanya. Manfaat metode e-learning ini bisa membuat sistem pembelajaran lebih fleksibel. Setidaknya kita tidak harus terpaku untuk belajar di lingkungan sekolah saja, akan tetapi kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Nah teman-teman, dari perkembangan teknologi yang sudah dibahas sebelumnya pasti memunculkan dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak positifnya yaitu ini dia. Yang pertama, pertukaran informasi jadi lebih cepat. Salah satu sarana untuk mendapatkan informasi di berbagai belahan dunia yaitu media sosial. Yang kedua, memudahkan pekerjaan manusia. Kalau dulu pekerjaan apapun harus secara manual, sekarang kita dipermudah dengan adanya teknologi seperti robot, komputer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membantu pembelajaran secara online seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir, mempermudah perputaran ekonomi dan muncul inovasi di berbagai bidang. Kalau tadi sudah membahas dampak positif, lalu apa sih dampak negatifnya? Maksudnya budaya luar yang tidak mudah diterima oleh masyarakat tertentu.
penggunaan gadget yang berlebihan yang akan merusak perkembangan otak manusia, kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat, maraknya pornografi, penipuan, berita hoax, dan kejahatan lainnya yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, setelah kita ketahui ternyata dampak negatif dari kemajuan teknologi cukup serius ya. Maka dari itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi secara bijak. Lalu, bagaimana sih cara kita sebagai anak muda dalam memanfaatkan teknologi secara bijak? Yang pertama, batasi penggunaan gadget yang berlebihan. Cukup gunakan gadget untuk hal-hal yang positif saja, seperti mencari informasi di internet, membuat video edukasi atau pembelajaran, mengeksplor tempat wisata melalui teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui teknologi, seperti video ini. Yang ketiga, mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan secara daring untuk menambah wawasan dan juga melatih kemampuan diri. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi sebagai bahan dalam mengembangkan bakat dan potensi diri di bidang seni, public speaking, teknik, dan bisnis digital. Jadi, tantangan terbaru kita saat ini adalah mampu menguasai teknologi atau dikuasai oleh teknologi itu sendiri. Maka dari itu, yuk jadi bangsa yang cerdas dalam menghadapi kemajuan teknologi.